Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Aditya dari kelompok 4 Diklat HMK Perintahan 2021. Di sini saya akan mereview mengenai materi kepenulisan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Didi. Jadi yang pertama mengenai pendahuluan. Jadi yang pertama, kepenulisan berasal dari kata dasar tulis. Yang kedua, yaitu kepenulisan adalah suatu perihal mengenai penulis. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan dalam kepenulisan pastinya ialah menulis. Yang keempat, menulis itu melahirkan pemikiran dan perasaan, dan pada akhirnya akan menjadi karya tulis. Selanjutnya, karya tulis bisa ilmiah dan juga non ilmiah. Yang terakhir dari saya, kita di Fakultas Hukum pastinya berkecimpung dalam ilmu hukum, maka dihasilkan karya ilmiah hukum oleh Civitas Akademika Fakultas Hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis interpretasi. Jenis-jenis interpretasi ini ada 7. Yang pertama mengenai interpretasi berdasarkan kata-kata yang mana sering digunakan dalam suatu undang-undang, atau biasanya disebut juga interpretasi harliah atau literal. Untuk yang kedua, interpretasi berdasarkan kehendak dalam pembentukan suatu undang-undang, atau biasanya disebut juga interpretasi autentik. Untuk yang ketiga, interpretasi sistematis, yang mana definisi dari interpretasi ini adalah menafsirkan suatu undang-undang sebagai bentuk dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan suatu undang-undang lainnya. Untuk yang keempat, mengenai interpretasi teologis, digunakan berdasarkan tujuan dari adanya penetapan undang-undang itu sendiri, yang mana disesuaikan juga dengan hubungan masyarakat dengan aturan sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Untuk yang kelima, interpretasi antisipatoris merupakan metode penemuan suatu hukum yang berdasarkan antisipatif, dikarenakan hukum yang telah berlaku tidak ditemukan. Jadi di interpretasi ini menjelaskan mengenai penemuan hukum jika hukum yang berlaku masih belum diatur. Untuk yang keenam, ini merupakan interpretasi historis yang merupakan makna ketentuan dalam suatu perundang-undangan yang dapat ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah dari pembentukan peraturan itu sendiri. Untuk yang ketujuh atau yang terakhir, mengenai interpretasi modern yang merupakan penafsiran yang mensyaratkan memeriksa makna dari kata yang telah digunakan dalam suatu ketentuan undang-undang. Pembentukan undang-undang itu sendiri juga bisa, maupun makna, maksud, dan tujuan dari diadakannya undang-undang tersebut. Terima kasih. Saya Wiana Nur Indah akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu karya ilmiah hukum yang berupa ada tesis, ada opini, ada laporan, ada outline, ada skripsi, dan ada buku. Karakter yang khas atau biasa kita menyebutnya dengan sui generis. Karakter yang khas dari isu hukum yaitu bersifat normatif. Yang menjadi hal terpenting dalam penulisan dan penelitian yaitu adanya isu hukum. Adapun beberapa jenis isu hukum diantaranya yakni 1. Vacuum norm atau norma kabur. Norma kabur merupakan keadaan di mana norma sudah ada, tetapi tidak memiliki arti yang jelas, atau norma tersebut menimbulkan lebih dari suatu makna. Yang kedua, conflict of norm, ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah,
atau antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar, sesuai dengan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, vacuum of norm atau kekosongan hukum. Kekosongan hukum merupakan suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Dan yang keempat, inkonsistensi norm atau norma hukum yang tidak konsisten. Inkonsistensi norm merupakan keadaan di mana adanya ketidakselarasan atau ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu evaluation opens. Menurut Gelly, evaluation opens yaitu konsep-konsep yang secara mendasar bertentangan atau bersaingan, atau dapat dikatakan sebagai konsep-konsep yang masih terbuka untuk dievaluasi. Evaluation opens adalah adanya vacuum of norm, conflict of norm, serta incomplete of norm. Baik, saya lanjutkan review dari kelompok 4. Jadi kemarin itu ada 3 pertanyaan terkait materi kepenulisan yang disampaikan Bapak Yudi saat di SMK pemerintahan. Pertanyaan pertama dari saya sendiri itu, apakah boleh Bapak jika referensi yang kita ambil itu diadopsi dari buku-buku non ilmiah atau buku-buku fiksi? Jawabannya Bapak boleh, asalkan tidak mendominasi karya ilmiah tersebut. Jadi yang mendominasi tetap buku-buku ilmiah, karena kalian di situ diminta untuk membuat karya ilmiah. Jadi kalau dipertanyakan boleh apa tidak, boleh. Jadi pertanyaan kedua dari saudara Padang, apakah ada minimal Bapak referensi yang diambil atau buku yang diambil di dalam kepenulisan skripsi? Jawabannya Bapak ini tidak ada pembatasan. Kalian boleh mengambil 15 buku, 10 buku, 50 buku sekalipun kalian boleh. Bapak ini tidak pernah membatasi kepenulisan skripsi. Tapi kalau dosen lain ya tidak tanggung jawab. Maksudnya tiap dosen kadang memiliki cara main sendiri-sendiri. Jadi kalau pertanyaannya minimal, maksimal, itu Bapak Yudi tidak menekankan hal itu. Kemudian pertanyaan ketiga dari saudara Alex, ini mungkin yang sering dibingungkan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak jika referensi yang kita ambil dari jurnal itu ada di catatan kaki di bawahnya, dikutip di bawahnya. Nah, bagaimana Bapak cara penulisannya di karya ilmiah kita? Nah, jadi ini kata Bapak, kalau kalian mengambil referensi yang ada di jurnal, kemudian di situ dijelaskan ada di catatan kakinya, kalian tidak boleh mengambil di catatan kakinya dalam jurnal tersebut. Jadi harus mengambil judul dan penulis dari jurnal itu. Karena apa? Karena ia telah mengubah bahasa kalimatnya seperti penulis yang ada di jurnal. Jadi kalian tidak boleh mengesampingi penulis jurnal dan judul jurnal. Jadi harus dimasukkan juga di dalam catatan kaki yang akan kami tuliskan. Jadi mungkin begitu. Jika dari kelompok kami ada perkataan dan sikap yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Saya Al-Fakir Nawaillah mengucapkan terima kasih kepada panitia diklat pemerintahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.